Salve sahabat Katolik Ukren. Meski umat Katolik Indonesia hanya minoritas dalam kuantitas atau jumlah, namun umat Katolik Indonesia mampu menjadi mayoritas dalam kualitas loh sahabat Katolik Ukren. Terbukti begitu banyak institusi pendidikan di Indonesia dari TK sampai universitas yang masuk dalam jajaran institusi pendidikan berkualitas dan unggul. Ada juga rumah sakit, panti asuhan, dan karya sosial lainnya yang didirikan Gereja Katolik sungguh luar biasa. Tak hanya itu, umatnya juga berkualitas. Terbukti ada begitu banyak umat Katolik Indonesia yang memiliki kontribusi dan pengaruh yang besar bagi bangsa Indonesia di mata dunia. Selain terkenal toleransi yang tinggi, umat Katolik Indonesia juga terkenal akan kualitasnya. Nah, kali ini kami akan bahas 10 tokoh Katolik Indonesia yang mendunia, pilihan Katolik Ukren yang kami ambil dari berbagai situs terpercaya. Langsung saja. 10. Chris John. Yohanes Christian John, atau lebih dikenal sebagai Chris John, lahir di Banjarnegara, Jawa Tengah 14 September 1979, adalah seorang petinju Indonesia yang beragama Katolik. Chris John mencatatkan rekor sebagai juara dunia kelas bulu pertama yang berasal dari Indonesia, mencatatkan rekor sebagai petinju kedua terlama yang menjadi juara dunia kelas bulu sepanjang masa, serta mencatatkan rekor sebagai peringkat kedua dalam daftar petinju yang paling sering mempertahankan gelar juara dunia kelas bulu sepanjang sejarah. Ia tercatat sebagai petinju Indonesia kelima yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sebagai orang Katolik yang taat, ia juga sering membuat tanda salib agar memenangkan pertandingan seperti Kristus yang menang atas maut melalui kayu salib. Chris John menikah dengan Anna Maria Megawati, mantan atlet wushu yang juga seorang Katolik, dan mereka menikah pada tahun 2005. Mereka telah dikaruniai 2 orang putri bernama Maria Luna Verisa dan Maria Rosa Kristiani. Selain atlet tinju, Chris John juga sempat dikenal sebagai atlet nasional wushu. Keberhasilan Chris di dunia tinju membawanya ke profesi sampingan, antara lain bintang iklan untuk berbagai produk dan komentator tinju di televisi. 9. Kevin Sanjaya. Kevin Sanjaya Sukamulyo, lahir di Banyuwangi, Jawa Timur 2 Agustus 1995, adalah salah satu pemain bulu tangkis ganda putra dan campuran Indonesia yang beragama Katolik. Atlet ini merupakan pemain asal klub Jarum di Kudus, Jawa Tengah, dan bergabung sejak tahun 2007. Kevin Sanjaya terkenal dengan permainannya yang cepat, agresif, full attack, dan memiliki serangan yang sangat sadis terhadap lawannya. Ia bahkan meraih prestasi tertinggi untuk Indonesia, seperti juara 1 Bulgaria Internasional di 2014, juara 1 Vietnam Internasional 2014, dan juara 1 BWF World Tour di Indonesia 2020. Sebagai pengikut Kristus dalam iman Katolik, tak lupa ia selalu membuat tanda salib sebelum bertanding maupun sesudahnya. 8. Maria Harvanti. Maria Harvanti lahir pada tanggal 20 Januari 1992, adalah pemenang kontes kecantikan Miss Indonesia 2015, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia mewakili Indonesia di ajang Miss World 2015 dan berhasil menorehkan prestasi tertinggi untuk Indonesia sebagai runner-up 2 atau juara 3 Miss World atau Miss Dunia 2015 dan juara 1 Miss World Benua Asia 2015. Saat menang dengan haru, ia membawa Indonesia di mata dunia dan menunjukkan kebanggaannya dengan iman Katoliknya melalui tanda salib di ajang Miss World yang diadakan di Tiongkok kala itu. Ia juga fasih berbahasa Inggris, Mandarin, dan Prancis. Ia juga berhasil meraih gelar Miss World Continental Queen of Beauty Asia 2015, perolehan terbaik Indonesia selama ini dalam kontes kecantikan. Selain itu, ia juga memenangkan penghargaan Beauty with a Purpose dan memperoleh top 7 atau top 7 dalam interview, top 13 dalam talent, top 10 dalam World Fashion Designer Award, top 15 dalam multimedia, dan top 25 People's Choice. Pada 28 November 2020, Maria Harvanti resmi melepas masa lajangnya sebagai orang muda Katolik atau OMK ketika ia menikah dengan Rio Hidayat yang pemberkatan pernikahan mereka dilangsungkan di Gereja Katolik Paroki Santa Teresia, Jakarta.
7. Susi Susanti. Lucia Francisca Susi Susanti Hadi Tono, lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat 11 Februari 1971, adalah seorang mantan pemain bulu tangkis Indonesia. Dia menikah dengan atlet bulu tangkis Alan Budi Kusuma yang meraih medali emas bersamanya di Olimpiade Barcelona, Spanyol tahun 1992. Selain itu, ia pernah juga meraih medali perunggu di Olimpiade Atlanta 1996. Pasangan Alan dan Susi memiliki 3 orang anak yang bernama Laurencia Averina, Albertus Edward, dan Sebastianus Frederick. Setiap kali menang, ia dengan gagah membuat tanda salib sebagai identitas iman Katolik dan kebanggaannya akan Indonesia. Badminton World Federation pada bulan Mei 2004 memberikan penghargaan Badminton Hall of Fame kepada Susi Susanti. Ia juga menerima tanda kehormatan Republik Indonesia Bintang Jasa Utama pada tahun 1992. Prestasi tertinggi lainnya yang pernah ia torehkan yaitu juara 1 Olimpiade Spanyol 1992, juara 1 kejuaraan dunia di Inggris 1993, dan juara 1 Piala Dunia di India 1993. 6. Liliana Natsir. Liliana Natsir lahir di Manado, Sulawesi Utara 9 September 1985, adalah pemain bulu tangkis ganda putri dan ganda campuran Indonesia yang beragama Katolik. Ia merupakan sosok atlet yang luar biasa dan juga seorang Katolik yang taat. Terbukti ketika menang, ia tak lupa dan tak malu membuat tanda salib sebagai lambang kemenangan dan iman. Berbagai prestasi telah Liliana torehkan, seperti juara 1 kejuaraan dunia di Amerika Serikat 2005, juara 1 SEA Games Filipina 2005, juara 1 Olimpiade Rio de Janeiro, Brasil 2016, dan juara 1 kejuaraan dunia di Skotlandia 2017. 5. Jonathan Christie. Jonathan Christie lahir di Jakarta 15 September 1997, adalah pemain bulu tangkis tunggal putra Indonesia yang beragama Katolik. Ia terkenal sebagai sosok orang muda Katolik yang juga religius dan menginspirasi. Begitu banyak prestasi yang telah ia torehkan seperti juara 1 BWF Internasional di Swiss 2014, juara 1 SEA Games 2017, juara 1 Asian Games 2018, dan yang terakhir juara 1 Australia Terbuka 2019. Ia bahkan juga selalu membuat tanda salib sebagai tanda kemenangan atas pertandingan dan kebanggaan akan iman Katoliknya. Jonathan juga sering diundang untuk menjadi pembicara dan memberikan kesaksian di berbagai kegiatan gereja-gereja Katolik. 4. Yosefa Alomang. Mungkin sahabat Katolik Ukraina belum mengenal sosok yang satu ini. Ia adalah Yosefa Alomang atau Mama Yosefa. Lahir di Papua dan terkenal karena perjuangannya membela hak-hak asasi manusia, khususnya masyarakat di sekitar PT Freeport Indonesia. Ia bekerja sebagai bidan yang cekatan. Berkat bantuan gereja Katolik paroki setempat, ia dapat berkarya menolong banyak orang dan bersama perempuan lainnya, ia membangun koperasi untuk memasarkan buah-buahan dan sayuran hasil tanaman mereka. Yosefa merasa Freeport mestinya mendukung rakyat setempat dengan membeli bahan-bahan hasil kerja mereka. Namun perusahaan itu mendatangkan bahan-bahan tersebut dari luar Papua. Para perempuan itu melakukan protes dengan menghancurkan buah-buah dan sayuran impor. Pada 2001, Yosefa mendirikan sebuah yayasan hak asasi manusia dengan uang yang diterimanya ketika ia memperoleh penghargaan Yap Thiam Hien pada 1999. Kegigihan Mama Yosefa dalam perjuangannya melawan Freeport akhirnya membuahkan hasil. Perusahaan memutuskan memberikan sumbangan yang begitu banyak kepada Mama Yosefa untuk membangun kompleks Yosefa Alomang. Kompleks ini terdiri dari sebuah klinik, gedung pertemuan, panti asuhan anak yatim, dan monumen pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga bisa disebut sebagai The Real Mother Teresa versi Indonesia asal Papua. Pada tahun yang sama, Yosefa dianugerahi penghargaan Anugerah Lingkungan Goldman. Anugerah Lingkungan Goldman atau Goldman Environmental Prize adalah sebuah anugerah yang diberikan setiap tahun kepada para aktivis lingkungan dari 6 area geografis di dunia: Afrika, Asia, Eropa, Oseania, Amerika Utara, dan Amerika Latin. Mama Yosefa menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang mendapat penghargaan itu untuk dunia dari wilayah Asia. 3. Mary Riana.
Hayo, siapa sahabat Katoliku keren yang tidak kenal sosok yang satu ini? Ya, Mary Riana. Ia lahir di Jakarta 29 Mei 1980, adalah seorang motivator dan pengusaha asal Indonesia dan juga seorang Katolik yang begitu taat dan religius. Saat terjadi kerusuhan tahun 1998, Mary Riana merantau ke Singapura dan kemudian mengambil kuliah di Universitas Teknologi Nanyang. Meskipun banyak mengalami tantangan, namun karena semangat dan ketekunan Miss Mary serta penyerahannya kepada Tuhan, ia berhasil meraih pendapatan $1.000.000 pada tahun 2007. Pencapaiannya ini diberitakan dalam Surat Kabar Nasional Singapura di Straits Times terbitan 28 Januari 2007. Tak hanya itu, mantan lulusan SD Katolik Don Bosco Pulau Mas Jakarta dan SMP SMA Katolik Santa Ursula Jakarta ini juga menjadi entrepreneur atau pebisnis wanita yang paling sukses di usia muda. Ia juga seorang speaker, trainer, dan menjadi motivator wanita terbaik nomor 1 di Asia asal Indonesia. Ia juga pernah mendapat penghargaan dari Uskup Keuskupan Agung Singapura, serta pemenang dalam Indonesian Choice Awards 2016 kategori Creative and Innovative Person of the Year. Dulu aku kan memang terlahir Katolik, dari sejak kecil pasti ke gereja. Saya selalu mengingat akan perjalanan Bunda Maria. Bagi saya itu adalah sebuah makna iman dan makna ketaatan. Bagaimana dia dengan imannya, setiap dari kita kan pasti diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Jadi Tuhan memberikan tanggung jawab, sebuah peran, dan bagaimana dia bisa terus bertekun dan taat dan menyelesaikannya sampai tuntas walaupun tidak mudah gitu. Tapi ya itu sih bagi saya sesuatu yang selalu saya teladani juga. 2. Romo Magnis Suseno. Romo Profesor Dr. Franz Magnis Suseno SJ lahir di Nowa Ruda, Polandia, 26 Mei 1936. Ia adalah seorang rohaniawan Katolik dan budayawan Indonesia. Ia berasal dari sebuah keluarga bangsawan. Romo Magnis juga dikenal sebagai seorang direktur program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, dan Romo Magnis datang ke Indonesia pada tahun 1961 pada usia 25 tahun untuk belajar filsafat dan teologi di Yogyakarta. Tiba di Indonesia, dia langsung mempelajari bahasa Jawa untuk membantunya berkomunikasi dengan warga setempat. Setelah ditabiskan menjadi pastor, ia ditugaskan untuk belajar filsafat di Jerman sampai memperoleh gelar doktor di bidang filsafat dengan disertasi mengenai Karl Marx. Sebelum menjadi warga negara Indonesia pada tahun 1977, Romo Magnis adalah seorang warga Jerman yang bernama Franz Graf von Magnis. Saat berganti kewarganegaraan, dia menambahkan Suseno di belakang namanya. Ia terkenal bijak dan banyak idenya dituangkan dalam berbagai buku baik religi maupun politik. Romo Magnis dikenal di kalangan para ilmuwan sebagai seorang cendekiawan yang cerdas dan bersahabat dengan semua orang tanpa pandang bulu. Banyak kandidat doktor yang merasa dibantu dalam menyelesaikan disertasinya. Ia juga sering diundang dalam berbagai acara talk show di TV-TV nasional Indonesia, menyuarakan perdamaian dan dialog antar umat beragama. Romo Magnis mendapat gelar doktor kehormatan di bidang teologi dari Universitas Luzem, Swiss. Tak hanya itu, ia dianugerahi bintang Mahaputra Utama pada 13 Agustus 2015 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 2015 oleh pemerintah Republik Indonesia atas jasa-jasanya di bidang kebudayaan dan filsafat. 1. Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo. Profesor Dr. Ignatius Kardinal Suharyo Hardjo Atmojo lahir di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 9 Juli 1950. Beliau adalah Uskup Agung Jakarta sejak 29 Juni 2010. Sebelum menduduki jabatan ini, Monsinyur Suharyo adalah Uskup Agung Koadjutor Jakarta. Saat ini, ia juga menjadi Uskup Ordinariat Militer Indonesia atau Komunitas Umat Katolik Indonesia yang berlatar belakang militer. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Uskup Agung Semarang. Sejak 15 November 2012, ia menjabat sebagai Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, menggantikan Monsinyur Martinus Dogma Situmorang OFM Kapusin. Pada tanggal 1 September 2019, sebuah prestasi luar biasa, Monsinyur Ignatius Suharyo masuk dan terpilih dalam 13 kardinal yang diangkat oleh Paus Fransiskus dari berbagai negara. Ia menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia. Hal ini menandakan bahwa Paus Fransiskus memberikan kepercayaan yang begitu tinggi bagi Indonesia. Bahkan tidak menutup kemungkinan suatu saat paus yang baru berasal dari Indonesia jika Kardinal Suharyo terpilih. Menteri Agama kali itu Lukman Hakim Saifuddin juga menghadiri pelantikan dari Monsinyur Ignatius Suharyo menjadi kardinal di Gereja Katolik Basilika Santo Petrus, Negara Vatikan.
Ya, sahabat Katoliko keren, itulah dia 10 tokoh Katolik Indonesia yang mendunia. Luar biasa ya, kecil-kecil cabai rawit. Meski umat Katolik hanya 3% dari Indonesia, namun mampu menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia, mayoritas dalam kualitas. Semoga semakin banyak umat kita yang mengikuti jejak para tokoh yang sangat menginspirasi ini, serta semoga umat Katolik Indonesia tidak hanya bertumbuh dalam kuantitas atau jumlah, tapi juga dalam kualitas, yaitu iman, harap, dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Sekian dan terima kasih. Selamat datang di Gereja Katolik yang menginjil bukan dengan brosur, bukan dengan adu teologi, bukan dengan debat, tapi dengan karya sosial dan teladan kasih seperti Kristus. Mendirikan panti-panti asuhan, membangun institusi pendidikan yang berkualitas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi. Sekian dan terima kasih. Salve, Tuhan memberkati. Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.